Di beberapa daerah desa atau kecamatan itu kan kalau disebut Yai Samsul Hadi ngoten kadang-kadang tasik milang-miling, tetapi kalau disebut Mbah Bendot itu langsung wow gitu. Kalau tidak tergilas, maka ikut arus. Ikut arus. Ya kan? Ya. Lah, agar tidak ikut arus atau tidak tergilas, maka kita memfungsikan medsos itu sebaik mungkin. Kesempatan ini kiranya Mbah Bendot berkenanlah membacakan puisi ingkang niki lho, Mbah. Nah, dunia maya, dunia maya. Nggih. Kersa nggih? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan kami menghadirkan salah satu tokoh di Kabupaten Blitar, yaitu Mbah Yai Samsul Hadi atau yang lebih viral dipanggil Mbah Bendot. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah, saya. Keluarga Yai? Alhamdulillah masih aman-aman, istri masih satu. Masih satu. Dereng wonten nambah napa? Alhamdulillah mungkin cukup itu. Kalau diizinkan Allah untuk kedua ya nggak apa-apa. Diizinkan. Iya. Kasih untuk anak-anak. Anak 3 masih 3. belajar itu. Okay. Latihan dados 3. Oh, latihan dados 3. Nggih. Mungkin ada rencana nambah napa pripun ngoten. Ya mungkin untuk sementara cukup itu. Nggih. Nah, istri selalu saya bilang kalau mau nambah anak berarti nambah istri. Umur pinten to ya? Yuswane napa yogane yang Engkang Bajeng yang pertama itu lulus SMA tahun ini. lulus SMA. Di pondok pesantren, terus yang kedua itu juga di pondok pesantren. Yang ketiga mau masuk pondok pesantren. Mau masuk pesantren. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sampun untuk yang anak pertama niku berarti hampir 20 ya. Hampir 18, 19. Kelahiran tahun 2001 tanggal 5 Oktober. Iya. Hari Abri. Sekedap malih mantu ning. Ben mondok dhisik. Oh, nggih. Yai, untuk aktivitas di rumah. Nggih. Wonten pondok pesantren. Namine napa Yai? Pondok pesantren sebenarnya namanya itu Mambal Hidayah. Itu saya Hidayah. tapahulan kepada Mbah Yai, yaitu Pondok Pesantren Mambal Hidayah di Tlogo ya. itu. Terus tapi anak-anak itu katanya biar keren itu disingkat Mahida. Jadi BP Mahida Salam, dan di depannya itu ada embel-embel Bumi Berkah Bumi Berkah BP Mahida Salam itu. Nggih. Nate kula niku napa mencari teng Google Map niku. Nah. Niku nggih sampun tertulis BP Mahida Salam. Selain niku ngeten, pengucapan lebih mudah Mahida Salam. Nggih. Ngoten nggih. Ngeten niki nun sewu iki. Kan jarang nggih kiai atau tokoh yang kemudian ada nama panggilan, nama apa ya? Julukan. Ya. Sane napa? Padanan. Padanan. Ya ada sih kiai atau gus yang mungkin ya pakai nama padanan tetapi kan masih nyerempet. Misal ada Kiai Mustafa Bisri tetapi lebih terkenal dengan sebutan Gusmus. Kiai Abdurrahman Wahid dengan sebutan Gus Dur. Nah, kalau panjenengan kan Yai Samsul Hadi,
Tetapi kemudian di beberapa kesempatan tentang khususipun di daerah Blitar niku kan di beberapa daerah desa atau kecamatan niku kan kalau disebut Yai Samsul Hadi ngoten kadang-kadang tasik milang-miling, tetapi kalau disebut Mbah Bendot itu langsung wow gitu. Paham. Mungkin seperti Gus Mus atau Gus Dur dan Gus-Gus yang lain itu karena putra kiai ya. Jadi ada padanan itu. Kalau saya mungkin karena saya asalnya orang biasa, jadi punya padanan itu. Nah, padanan Mbah Bendot itu ada nilai historis ya. Jadi ketika tahun 2007 saat itu Gunung Kelut mau meletus, nggak jadi terus menjadi Gunung Anaan itu. Saya pada saat itu menjadi ketua PAC Ansor Kecamatan Bego. Pada saat itu kita bekerja sama dengan salah satu kelompok pengusaha. Kita membuat posko di Penataran dan di Desa Kedawung. Nah, saya mengenal yang namanya masker itu ya saat itu. Pakai masker. Padahal itu bagi-bagi masker, padahal itu dikhawatirkan ada abu dari Gunung Kelut. Dan pada saat itu dari teman-teman pengusaha itu mengasih saya Ansor pada saat itu mengasih HT untuk komunikasi. Tasik Ansor ya? Iya, pada waktu itu untuk komunikasi. Dan ketika saya diberi channel ya mungkin itu repeaternya milik teman-teman itu, ketika teman-teman komunikasi saya itu masih canggung, malu-malu untuk ikut. Terus kemudian loh, semua punya padanan lah, aku padanannya opo. Terus di satu daerah itu kambing yang jantan yang hebat itu disebut bandot kan, disebut bandot. Terus ada seorang pelawak dari Yogyakarta yaitu Mbah Bendot. Dia itu sebenarnya nggak patek lucu, tapi dia itu tua yang gemesi kan, sehingga nunungi kerep nyaweli pipine Mbah Bendot. Sehingga wah, lagi jenenge Mbah Bendot ya. Saya asik Mbah Bendot itu. Lah, itu ternyata keterusan sampai sekarang. Dan saya secara pribadi saya dipanggil oleh siapapun, dipanggil Pak Samsul atau dipanggil Mbah Bendot, itu sama mantapnya. Sama mantapnya. Tuh. Kadang-kadang kan ada yang merasa sungkan atau riskan ketika mau memanggil Mbah Bendot kan gitu. Jadi gini, jadi justru dengan panggilan padanan Mbah Bendot itu ternyata itu mampu menyambungkan mampu segala umur. Segala umur. Sehingga teman-teman untuk bertanya atau sekedar curhat itu nggak perlu sungkan-sungkan, kudu munduk-munduk nggawa gula sekilo. Gitu. Untuk santrinya sekarang sudah berapa Alhamdulillah sekarang sekitar 35 santri, putra maupun putri. Itu dulu awal mulai ada pondok pesantren itu 7 santri. 7 santri. Ya. Untuk spek kok spek. Mengenai kategori ciri khas mungkin. Umur. Kategori umur ya. Umur waktu itu kan saya sama sahabat Putut pernah sowan datang panjenengan. Di situ kan banyak, kalau 30 rasanya lebih. Iya, anak kecil itu. Anak-anak usia SD sampai SMP kalau tidak salah pada saat itu. Nah, itu memang di usia-usia seperti itu atau? Sebenarnya yang mondok itu rata-rata itu sudah purna sekolah. Purna sekolah. Ya, baik hanya tamat SMP maupun tamat SMA atau tamat SMA kemudian nyambi kuliah. Gitu. Tapi rata-rata anak-anak itu di rumah itu rata-rata itu setelah tamat sekolah istirahat sejenak,
kemudian menghatamkan pelajaran di pondok pesantren, kemudian dia baru kuliah. Itu rata-rata seperti itu. Karena kalau usia ya, usia itu ya sebenarnya sudah pernah sekolah. Sebab kalau anak-anak itu masih sekolah, semisal ada wali santri, di situ apa sekolahan itu dekat Pak Yai. Wah, aneh, mondok neng pondok sing satu atap pisan. Aja mondok ngene aku. Ada pesantren sekaligus ada sekolahan. Sekolah. Iya, sebab itu akan lebih mudah dikelola daripada duduk dari pondok pesantren. Dan nanti pondok pesantren jelas itu akan direpotkan oleh itu. Iya. Nggih. Terus kemudian Yai di Pondok Maida Salam. Ya. Tentu di pondok itu mengaji. Selain itu mungkin Yai Samsul, ya Mbah Bendot, ini ada semacam trik khusus untuk pendidikan para santri. Iya. Mungkin diajak dilatih kemandirian untuk melakukan ini itu dan sebagainya. Karena mungkin posisi saya selain pengelola pondok pesantren juga menjadi diamanati menjadi pengurus NU, sehingga tahulah saya kelemahan alumni pondok pesantren, kemudian input pengurus NU kan dari pondok pesantren juga. Bagaimana nanti anak-anak itu ketika sudah pulang dari pondok pesantren itu siap dengan dunianya. Sebab gini, anak-anak sering saya kasih tahu, cah pondok ora sregep nyambut gawe, sok mesti jagane pawelian. Dan itu jelek. Karena dawuh Kanjeng Nabi itu kan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, tapi kenyataannya kita itu sering memposisikan tangan kita di bawah. Nah itu mengharap mengharap pemberian orang lain, sehingga anak-anak itu kalau ingin bekerja saya beri bukan lapangan kerja, tapi saya sediakan itu, entah itu cari lumut dijual di daerah Malang itu, atau lumut untuk pakan untuk mancing itu, atau makani wedhus. Niku bagian dari usaha atau mungkin melatih kemandirian santri niku. Betul, dan saya berusaha untuk tetap profesional. Jadi saya menganggap mereka bukan mengabdi kepada saya, tapi mereka itu sedang belajar bekerja. Dan lek nyeneni ben bebas. Itu. Nggih. Terus aktivitas napa mawon iki selain mengaji, mungkin panjenengan dan santri mungkin kalau kambing atau wedhus tadi itu jadi sebenarnya itu bermula dari organisasi juga dari HIPSI itu mengadakan pelatihan budidaya hewan ternak itu. Pertama kali kita melakukan pelatihan, ketika saat itu saya mendampingi, kemudian sambil pulang itu pikir-pikir, lah iya marai wong wingi wedhus kok ora di wedhus ki piye. Akhirnya saya beli dua, terus kemudian anak-anak yang di pondok itu, karena maklum sampean tahu sendiri saya itu bagaimana, akhirnya anak-anak saya kasih tahu, yuk ngaji, ngaji fikih, akar mudharabah. Caranya ngene nih, akhirnya itu terkumpul uang sekitar 3.800.000, dibelikan kambing, tak openi, terus panen, ditotal bagi ame piro, bagi aku piro. Alhamdulillah sekarang sekitar menjadi 8,5 juta lah uangnya. Ya, dan itu tidak boleh diambil kalau belum boyong rabi. Berarti sampai nanti lah kalau anak-anak diambil di tengah jalan kemudian mau menikah nggak punya apa-apa kan kasihan. Lek kiai ini ngono dhisik
panjenengan duwe. Itu. Selain kambing wonten Dan itu dari kambing itu ada serindil. oh Serindil. Nah, itu anak-anak saya suruh mengelola itu kecil-kecilan lah untuk permulaan untuk BUMPP, Badan Usaha Milik Pondok Pesantren. Sehingga nanti kalau pondok pesantren butuh bangun jeding, nggak perlu golek sumbangan itu. Dan itu lumayan hasilnya walaupun saat ini belum lancar. Tuh, lumayan. Ya, jadi itu ada bagian untuk pondok pesantren. Sehingga kalaupun saya nanti pada saatnya diambil oleh Gusti Allah, itu insya Allah tetap berjalan selama ada pondok pesantren. Yai, pada saat saya dan beberapa teman ke sana, itu kan pernah diajak ke sawah, ke kolam koi. Nah, itu bagian dari fundraising atau pengembangan napa pripun niku? Karena ponggok kok ponggok. Nglegok itu kan terkenal kan dengan koinya. Kula niku mingu koi 7 tahun mangarati ten sing apik kaya apa. Jadi itu sebenarnya lebih kepada saya memenuhi kebutuhan keluarga sebenarnya. Tapi di samping itu juga melibatkan para santri untuk belajar. Dan sudah banyak para santri yang pulang dari pondok pesantren ngingukoi tetap nyandelnya ke adik saya itu yang ahli itu. Jadi koi ini hanya sebenarnya bagian dari saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga selain untuk latihan anak-anak gitu. Terus ngeten Kiai Samsul Hadi atau Mbah Bendot ini saya mengenalnya kan juga salah satu tokoh yang inten atau aktif di dunia medsos. Artinya selalu aktif untuk share, membagikan sesuatu yang kalau tidak salah ada lembayung senja, ada senam pagi. Nah, kemudian Mbah Bendot dalam memandang medsos ini seperti apa? Jadi setiap zaman itu mempunyai produk. Dan itulah namanya perubahan zaman. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi yang terkenal di Jawa itu Wali Junaid itu pernah tahu seorang yang zuhud adalah orang yang mampu beradaptasi dengan zaman. Sehingga dengan kehadiran medsos ini kita harus mampu mewarnainya. Itu siapapun harus mampu mewarnai. Karena apa? Kalau kita tidak mampu mewarnai, maka pilihannya ada 2. Kalau tidak tergilas, maka ikut arus. Dan ini semua jelek. Kalau tidak tergilas, maka ikut arus. Ya kan? Lah, agar tidak ikut arus atau tidak tergilas, maka kita memfungsikan medsos itu sebaik mungkin. Kan medsos itu tidak lebih dari beladi atau apa. Jadi beladi berfungsi untuk hajat manusia secara banyak itu apabila kita memposisikan beladi itu pada posisinya. Tapi kalau beladi itu untuk mencuri atau untuk merampok juga bisa. Demikian juga medsos. Dan orang-orang di sekitar saya itu wajib tahu pentingnya medsos. Iya. Bagaimana caranya subscribe, bagaimana caranya muter video. Anak-anak itu subscribe. Jadi gini ya, saya punya rutinan ngaji. Dan anak-anak di pondok itu juga ada rutin mengajar di sekolah-sekolah itu. Dan di rutinan ngaji-ngaji saya itu setiap hasil pembelajaran itu saya wajibkan untuk share di grup WA. Di grup WA. Ya. Jadi untuk apa ya? Untuk saya mengecek hasil pembelajaran. Evaluasi. Evaluasi dari pembelajaran itu kan saya mudah. Saya nggak perlu ke sekolahan. Cukup di situ. Dan nanti apabila ada kesalahan,
nanti saya japri. Langsung. Iya, langsung saya japri. Tapi kalau benar ya saya jempol, semoga Ya. berkah itu. Ya. Jadi semuanya saya ajari bagaimana caranya harus berkomentar, bagaimana harus mengelek. Sebab berperilaku di dalam medsos ya. Sebab ternyata namanya sedekah itu cakupannya sangat luas. Dengan kita ngelek mungkin akan mempengaruhi orang juga ngelek itu. Jadi sangat ironi ketika di media-media sosial kalangan santri isinya bukan ilmu tapi malah saya lengser malam Jumat nyapo. Nah, itu kan nggak fungsi sebenarnya. Itu sampah medsos itu. Maaf ya. Itu sampah medsos. Jadi, tapi sebelum like dan share itu kan penting ya. Kiranya memahami sebuah isi dari konten tersebut. Nah, maka dari itu kan penting kiranya juga yai sebenarnya memberi batasan-batasan atau ular-ular terkait konten itu yang bagaimana gitu loh. Jadi anak-anak itu terbiasa ya di grup-grup WA maupun di grup-grup di akun Facebook. Di akun Facebook. Itu sebelum di-share itu kalau berkaitan dengan pondok atau dengan itu biasanya ditasihkan saya dulu. Terus bagaimana ini cara di-share pun monggo di-share. Kalau pane butuh dikoreksi nanti dikoreksi terlebih dahulu. Sebab gini, kehebatan zaman sekarang dengan adanya dunia maya atau dengan adanya medsos itu kita mampu menghilangkan sekat-sekat yang dulu tidak bisa terlampaui sekarang bisa terlampaui. Bagaimana saya bisa mengecek teman-teman yang ada di Ponorogo, bagaimana teman-teman yang bahkan ada di luar negeri. Iya, dan itu. Jadi itu kita nikmati dan itu kita manfaatkan. Sebab kalau kita tidak memanfaatkan itu, tentu nanti yang beredar di dunia maya ini nanti yaitu berita-berita hoax. Betul. Ya. Selain hoax, bahayanya juga itu begini ya. Kalau melihat fenomena sekarang pembelajaran anak-anak itu melalui daring. Nah, sesekali saya juga mengamati ya, dan kadang merasakan sendiri ketika membantu anak-anak belajar. Sesekali kita itu browsing. Nah, sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana. Tetapi kalau kemudian orang-orang kalangan pesantren menganggap hal-hal yang sederhana ini tidak terupload, akhirnya begitu banyak orang membutuhkan yang namanya akses internet dan sebagainya, hanya mencari misalnya pelajaran akidah, akhlak misalnya. Nah, browsing apa gitu yang muncul ya dari seseorang terkait dengan apa yang dia kata kuncinya cari. Nah, ini kan juga bisa tuh meleset itu dari sisi akidahnya. Jadi di channel YouTube kami. Jadi saya sering itu membuli teman-teman pengelola pondok-pondok pesantren yang ada sekolahannya itu. Pondokmu pondok modern tapi rasa salap. Lain aku pondok salap yang rasa modern. Dua channel YouTube. Nah, nanti bisa dilihat di channel YouTube Mahida Salam, PP Mahida Salam itu hasil-hasil pembelajaran itu bukan dipamerkan, Pak. Kenapa dipamerkan hanya segitu kok dipamerkan? Tapi untuk menginspirasi orang, menyediakan apa yang dibutuhkan orang. Pengen tahu metode pembelajaran diniyah yang bagus itu gimana? Itu nanti bisa mencari-cari di situ. Ketik aja awamil, ketik aja jurumiyah, insya Allah nanti ketemu. Itu. Nah, sehingga hal-hal yang semacam itu kalau itu munculnya dari pesantren, ini menjadi jelas. Pesantrennya mana? Itu menjadi jelas. Ada sebuah pertanggungjawaban ilmu di situ ya. Betul. Terus kemudian ya, yang sampai saat ini beredar kan, dulu sebenarnya saya napa istilahnya ngoten niteni lah. Nggih. Wonten senam pagi. Nggih. Yang kemudian ada lembayung senja,
Kemudian yang ini yang akhir-akhir ini sangat jarang, puisi. Nah, mungkin kenapa senam pagi? Okay. Jadi saya itu tentang ilmu tulis menulis, ilmu tata bahasa Indonesia nggak kurang lah. Saya sangat minim. Jadi kalau sampean katakan itu hasil karya nggak apa-apalah. Tapi sebenarnya itu pelampiasan hawa nafsu saya. Jadi dulu ada senam pagi, ada Lembayung Senja. Senam pagi itu dulunya itu berisi hadis-hadis Kanjeng Nabi. Terus yang sore Lembayung Senja itu bahkan ada yang tanya kenapa kok Lembayung Senja? Judul kok ditakoni. Kenapa lama senam pagi? Ora usah ditekoni. Isinya ciri khas. Kan? Nah, terus kemudian yang pagi, yang tadinya hadis-hadis itu saya rubah menjadi dawuh-dawuh dari para masyayikh, dari para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Karena apa? Jenengan mungkin ingat beberapa tahun yang lalu itu yang beredar itu kata-kata mutiara dari Minhum, dan itu sering diakses oleh adik-adik kita, di-share oleh adik-adik kita. Kenapa tidak memakai kata-kata mutiara tokoh-tokoh kita? Itu berusaha saya munculkan. Terus kemudian yang Lembayung Senja itu saya rubah menjadi apa yang menjadi inspirasi saya. Jadi sering saya itu ketika menulis merekentul jam loro bengi langsung tulis cedet edit. Oh, aku kok duwe niat ngeneki wong. Nggak jadi. Sebab saya ingin lahirnya Lembayung Senja itu sebening embun pagi itu. Sebening napa nggih? Ini murni. Sebab karena apa? Karena walaupun mungkin banyak yang nggak suka, tapi itu nanti akan mengena kepada hati yang membutuhkan. Dan saya itu yakin. Dan dari situ, Mas, saya berpikir saya mengaji setiap pagi dan sore yang diikuti oleh ribuan orang. Kenapa diikuti oleh ribuan orang? Itu selalu saya share di sekitar 25 grup WA. Kemudian dibagi-bagikan oleh teman-teman. Bahkan kadang-kadang kalau kita repot nggak terbit, teman-teman, Bayunge mbah. Itu sering sekali. Bayunge nopo? Itu Lembayung Senja. Bayunge gung muncul. Nah, terus di Facebook, di akun saya sendiri dan di akun PJNU itu secara rutin, tapi beberapa akun jenengan Mbah Pindot itu bisa diakses nanti, insya Allah nanti aman kok. Ya. Dan dari situ banyak yang teman-teman ternyata itu membagikan. Saya itu terkadang itu di satu grup alumni sekolah itu ada teman yang ngupload itu, nggak tahu yang sebenarnya yang buat saya. Karo musuh nek peraro. Itu. Jadi kita ternyata bisa, Mas, melalui media sosial itu ngaji dengan ribuan orang tanpa mengumpulkan mereka, tanpa harus membayar dan tidak merepotkan saya. Betul. Tidak perlu menyediakan tempat. Betul. Istilah yang ngoten cukup perlu mbeberne kloso. Cukup pakai kuota. Tapi kan ragat piyambak. Nah, kalau puisi ini pripun, Mbah? Puisi pensiun apa? Puisi sebenarnya masih ya. Masih ya. Tapi intensitasnya itu menjadi semakin berkurang karena mungkin kerepotan membagi waktu. Istri saya itu sekarang malah menjadi istri ketiga mungkin setelah Madrasah Diniyah dan NU. Itu, tapi nggak apa-apa, dia terima ya. Alhamdulillah. Mbah, kalau jujur mawon, Mbah, kula niku beberapa niku menyimpan puisi-puisi ya mungkin
2 atau bahkan lebih. Penggemar juga ya berarti. Iya. Napa nggih? Penggemar napa? Iya. Iya. Di situ ada puisi yang menurut saya saya itu sangat menarik dan kekinian lah. Ngoten. Sangat konteks. Yang berjudul puisi yang berjudul Dunia Maya. Loh, niki kula rekaman tasik nyimpen, Bang. Beberapa puisi ini kula tasik nyimpen. Itu ya. Nggih. Kemutan teringat dulu Mbah Bendot datang ke rumah malam-malam bahkan sampai pagi buat tulisan, buat rekaman dan sebagainya. Dadak nulis. Nah, ini sesuatu yang baik karena seorang kiai ya kalau ngaji itu harus kiai kan. Tetapi tampil dengan sesuatu yang lain ini yang menurut saya luar biasa puisi. Nah, di kesempatan ini kiranya Mbah Bendot berkenanlah membacakan puisi ingkang niki lho, Mbah. Nah, Dunia Maya. Nggih. Kersa nggih? Insyaallah. Jadi tentang puisi sekali lagi saya tidak dibekali dengan tata bahasa yang bagus. Jadi apa yang saya tulis itu selalu apa yang menginspirasi di pikiran saya. Dan puisi seperti Lembayung Senja, saya tidak berusaha untuk membuli siapapun. Biar mereka yang mendengar itu memahami dan meresapi dengan sudut pandang mereka masing-masing. Itu. Kalau dianggap baik monggo, dianggap nggak baik ya nggak masalah. Gitu. Tetap ada minusnya, Pak. Betul. Dan syukur-syukur nanti di kemudian hari anak-anak saya akan tahu. Ya. Dan nanti akan kalau mau nakal mungkin bisa dikontrol dari puisi-puisi atau Lembayung Senja saya. Gitu. Monggo, Mbah. Niki, Mbah. Nggih, bentar. Dunia Maya. Dunia Maya ini saya tulis tanggal 17 April 2018. Ya, keresahan tentang adanya dunia maya kita tidak siap menerima. Ini tanggal yang sangat kebetulan ini, Mbah. Nggih. 17 April, Mbah. Tanggal lahir sampean? Mboten. PMI, Mbah. Oh, gitu. Semoga teman-teman PMI bisa mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia maya. Dinding pembatas ruang, penghalang pandang seakan sudah tiada. Detak jam di dinding hanya tinggal keteraturan irama, tak mampu lagi sebagai batasan waktu terjaga. Hanya dengan jari jemari orang mampu berkelana menjelajah dunia. Monitor bagai jendela gini untuk menengok aktivitas dan tragedi di seberang sana. Maya, oh dunia maya, luas cakupamu seakan tak terbatas, sehingga mengaburkan batasan-batasan antara surga dan neraka, antara halal dan haram, antara benar dan salah, antara tua dan muda, antara pandai dan bebal. Maya, oh dunia maya, terkadang hadirmu telah memutarbalikkan fakta, sehingga bisa jadi panutan menjadi olokan, pecundang menjadi pahlawan, kawan menjadi lawan, kebenaran menjadi kesalahpahaman. Yang pada akhirnya banyak orang menjadi juri tetapi enggan dinilai. Banyak orang merasa pandai padahal dia cuma gak tahu diri. Nah, ini loh, Pak. Ini artinya kenapa puisi ini sangat luar biasa menurut saya. Ya, menurut saya ini kekinian, ini sesuatu yang terjadi pada saat ini. Makanya ini saya selalu simpan ini, bahkan sampai rekamannya. Ya, makasih. Mbah Samsul, Mbah Bendot.
terima kasih atas kesediaan kehadirannya di Mata Blitar. Ya. Semoga ini menjadi inspirasi banyak orang dan membawa keberkahan. Ya. Untuk di kesempatan yang lain kami Mata Blitar juga mengharap kesediaan Mbah Bendot untuk hadir lagi, karena Insyaallah. sepertinya banyak yang harus terkupas dari Mbah Bendot. Nah ini sudah dikasih sponsor ini, kalau nggak mau. Nggih. Terima kasih. Mungkin barangkali dari saya sebagai host ada sikap yang kurang sopan, kurang berkenan. Sekali lagi ini hanya anak muda yang sedang belajar mengekspresikan diri, gitu Mbah. Mohon dimaafkan. Terima kasih sahabat Mata Blitar pada kesempatan kali ini, dan terima kasih kepada Yai Samsul Hadi. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.